terus mencari dalam ikhtiar kita bagaimana agar amal soleh lakukan sehingga diberikan oleh Allah hayatan thayyiban, yaitu kehidupan yang baik. Lalu kehidupan yang baik itu tolak ukurnya apa? Nah, ini kedengaran? Aman ya Masih ya? kedengeran? Aman. Masih, Ya. masih kedengeran, aman. Maka tanda tolak ukur dari sebuah kebaikan yang tadi disampaikan, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suratun Nahl, man amila sholihan min dzakarin au unsa wa huwa mu'min wala nuhyiyannahu hayatan thayyiban. Tadi ya ayatnya itu hayatan thayyiban, kehidupan yang baik itu tolak ukurnya disampaikan oleh Rasulullah. Nah, ini di materi kemarin belum dicatat sama tim teknis, yaitu ada dalam sebuah hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rawahul Bukhari wa Muslim atau mutafakun alaih. Insya Allah sangat rojih karena dua imam besar, Imam Bukhari wa Imam Muslim meriwayatkan hadis ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan." Siapa yang dikehendaki oleh Allah padanya kebaikan, kehidupan yang baik tadi, ya. Man yuridillahu bihi khairan, man yuridillahu bihi khairan, yufaqihu fiddin. Maka baginya akan difahamkan din, akan difahamkan agama oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tanda kebaikan seseorang itu ketika dia semakin difahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas agama yang dia yakini yaitu Islam. Itu tolak ukurnya, indikatornya. Maka hari-hari dengan murid-murid tobat yang sudah bersungguh-sungguh, maka di antara kemarin pertanyaan-pertanyaannya dilembutkan hatinya. Maka tanda berikut ini tanya dia punya semangat untuk terus memperbaiki diri dengan amal soleh. Lalu dengan itu difaham Allah Subhanahu wa taala. Yufaku Oke, mohon maaf, Gih. Ini terjadi kesalahan kembali sepertinya. Ayah, halo, Assalamualaikum, Ayah. cek-cek. Cek, cek, satu, Masuk lagi Ayah. enggak? Masuk, masuk, barusan masuk Cek. lagi. Pak, ini linknya, ini jaringannya ini ya. Mohon dimaafkan ya. Kayaknya kita harus memperbaiki jaringan ini atau bahkan ganti stakeholder ini. Mengganggu saat seperti ini akhirnya harus putus-putus ya. Tanda difahamkan oleh Allah, tanda diberikan oleh Allah kehidupan, maka salah satu tanda yang utama akan difahamkan oleh Allah agamanya Allah Subhanahu wa taala yaitu dinul Islam. Karena dinul Islam itu adalah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna dina indallahil Islam, bahwa Allah meridhoi agama Allah yaitu Islam. Alhamdulillah kita mudah-mudahan dimampukan sama Allah untuk terus memperbanyak amal soleh yang bisa kita lakukan di sisa usia kita. Semoga dengan seperti itu kehidupan kita diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi problema kita saat ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala diperbaiki olehnya. Kita punya kondisi yang buruk dalam urusan rumah tangga. Semoga rumah tangga kita diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita melakukan sebuah formula kehidupan yaitu pertaubatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dari kesadaran akan salahnya kita, dilanjutkan dengan memperbanyak minta maaf dan berjanji tidak mengulangi materi yang poin kedua kemarin, tambah kita terus antusias, terus bersemangat, beramal soleh. Nah, ini mudah-mudahan dengan amal soleh kita ini bisa menutup kehidupan buruk, kehidupan kelam di masa lalu kita, insya Allah. Yang semoga dengan itu kita diberikan kehidupan yang baik oleh Allah, tandanya difahamkan oleh agama Allah. Semangat kalau ada kajian, semangat ketika ada majelis ilmu, semangat untuk mencari referensi-referensi
sebanyak mungkin agar kita bisa beramal soleh yang banyak. Insya Allah. Mungkin materi kita pagi hari ini yang bisa saya sampaikan agar tidak melebar dari poin, yaitu beramal soleh. Ya, tandanya tadi nggih, tanda kita akan diberikan hayatan thayyiban sama Allah, kehidupan yang baik adalah yufaqihu fiddin, yaitu difahamkan oleh Allah, difakihkan oleh Allah dengan agama Allah, yaitu dinul Islam. Hmm. Setelah ini besok kita akan lanjutkan materi-materi setelah pertobatan itu harus ngapain ini biar ada ekuivalensi agar kita semakin difahamkan oleh Allah dinul Islam. Nah, ini hingga nanti sampai kepada level bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tujuan tarbiyah di bulan suci, bulan mulia, bulan Ramadan. Seperti itu Ustadz Safik, dipersilahkan manakala ada yang hendak bertanya pada poin ini dipersilahkan. Baik, Alhamdulillah, Ayah, terima kasih banyak. Masya Allah, Ge. Materi luar biasa, yaitu puncak dari judul yang pertama. Itu ya, yaitu adalah menjadikan waktu-waktu kita, hari-hari kita itu banyak untuk beramal soleh. Sampai ke titik nanti Allah memberikan kepada kita suatu karunia luar biasa, yaitu fakihnya fiddin. Ataupun pahamnya agama kita ini, Masya Allah. Baik, kepada seluruh jamaah semuanya yang mungkin barusan masuk juga nih ya. Tadi ada yang barusan masuk, oke. Kepada Ibu Endang Hesti barusan masuk. Dan juga kepada seluruh jamaah semuanya yang dari tadi menyimak baik-baik gitu ya, menyimak secara detail gitu ya, bahkan nulisnya secara rinci banget gitu ya. Bahwa kepada ibu-ibu kami berikan waktu mungkin dua penanya saja ya, dua penanya saja kepada seluruh jamaah. Monggo yang mau ingin bertanya silakan bisa angkat tangannya lewat fitur yang ada di Zoom ini ataupun bisa on mic ya, bisa on mic atau nanti penjelasan semuanya bisa komen di kolom komentar yang ada juga di fitur Zoom di bawah ini. Jadi ada tulisan chat. Nanti panjenengan silakan bisa klik chat aja. Nanti silakan bisa ketik gitu ya, apa yang menjadi pertanyaan panjenengan selama ini ataupun lebih kepada poin yang disampaikan ayah barusan gitu ya, kepada peningkatnya amal soleh setelah kita melakukan tobat seperti itu. Monggo kepada panjenengan semuanya diberikan waktu mungkin sekitar ya maksimal sekitar 10 sampai 15 menit ke depan gitu ya. Jadi kepada dua penanya yang pertama kami bisa memberikan waktu ataupun kesempatan untuk nanti bisa dijawab oleh Ayah Heri seperti itu. Moga kepada jemaah ada yang mau ditanyakan silakan. Sebelum kita sambil menunggu ya, sambil menunggu pertanyaan kepada Bapak Ibu semuanya dia. Mungkin ada yang apa namanya barusan hadir atau mungkin dari luar kota ya, bisa absen dulu ya mungkin ya. Bisa absen itu ya, paling jauh dari mana gitu. Baik, sudah masuk pertanyaan dari Ibu Selasih Larasati ya. Ayah Heri, apakah perbuatan baik dengan amal soleh itu sama? Monggo bisa di apa namanya jelaskan secara detail lagi, Ayah Heri. Apakah perbuatan baik itu amal soleh sama dengan amal soleh seperti itu? Monggo kepada Ayah Heri kami persilahkan. Oke. Pertanyaan dari Mbak Selasih Larasati, nggih, kaitan dengan apakah perbuatan baik dengan amal soleh itu sama? Ya, perbuatan baik itu bagian dari amal soleh. Tapi berkaitan dengan amal soleh yang kita maksud di dalam proses dan tahapan bertaubat ini, yaitu ada sebuah syarat. Tadi kita mengacu kepada ayat, ya. Man amila solihan min zakarin au unsa wa huwa mu'min. Nah, ini adalah syaratnya bahwa orang yang berbuat baik dengan amal soleh tadi, perbuatan baik atau amal soleh itu sama, tapi amal soleh cakupannya lebih luas, ya, termasuk bagian dari ibadah itu adalah amal soleh. Belum tentu dianggap baik karena ibadah kita belum tentu dianggap baik oleh orang lain, apalagi yang memiliki ideologi lain. Tetapi kalau perbuatan baik itu kan berarti general. Semua orang ketika melihat sebuah kebaikan pasti itu akan dikatakan sebuah kebaikan. Seperti itu. Tapi catatan di sini ketika kita mau berbuat baik dalam naungan amal soleh yang
poin ketiga dalam pertaubatan ini adalah dengan landasan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbuatan baik yang disandarkan dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi energi untuk berbuat baik itu karena iman kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadi modus kita adalah bagaimana mengaplikasikan iman. Ini yang harus digarisbawahi ya. Karena ayat tadi mengatakan min aman amila solihan min dzakarin au unsa wahwa mukmin, yaitu iman. Nah, ini masalah iman dan sebagainya ini besok akan kita bahas di apa namanya di kajian Zoom berikutnya supaya kita nanti bisa berurutan ya. Bagaimana sih konsepnya? Apa sih landasannya? Bagaimana sih aplikasinya? Nah, ini harus ada sebuah runtutan kegiatan amal soleh tadi dengan dasar-dasar yang harus menjadi hujah kuat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gitu Mbak Laras. Insya Allah bagian dari amal soleh catatannya disandarkan dari buah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Ustaz Syafiq jawaban dari saya. Siap, Alhamdulillah. Jazakumullah khairan kasiran Ayah Heri atas pemaparan jawaban dari pertanyaan Ibu Selasih Larasati. Baik, Ibu Selasih Larasati sudah terjawab ya insya Allah ya. Jadi insya Allah Iya, sama ya seperti itu. Oke, kepada iya panjenengan terima semua, kasih. sama-sama Ibu. Oke, kepada ibu-ibu yang lainnya ataupun kepada bapak-bapak yang lainnya yang mau bertanya silakan masih ada waktu, oke, sekitar mungkin maksimal 7 menit ya. Maksimal sekitar 5 sampai 7 menit. Kepada panjenengan yang mau bertanya silakan ya, terutama di poin yang ketiga ini ya. Di poin apa namanya memperbanyak amal seperti itu. Monggo kepada panjenengan semuanya yang mau bertanya berkenaan dengan poin ini, tafadhol ya silakan. Mungkin atau bisa jadi ini udah pada paham mungkin ya. Jadi atau apa namanya pertanyaan semacam liputan amal tuh udah pada tahu jawabannya ya. Jadi mungkin apa namanya bingung lagi untuk bertanya seperti apa gitu ya. Atau mungkin panjenengan semuanya adakah amal-amal terkhusus gitu mungkin ya. Adakah amal-amal khusus saya untuk bisa apa namanya memudahkan kita untuk beramal soleh ada nggak kira-kira ya? Amal amal itu yang bisa memudahkan kita untuk amal soleh ada nggak ya kira-kira ya? Ada yang bertanya lagi itu di kolom komentar? Kepada seluruh jamaah, wah ini masya Allah ya, oh, sudah ada pertanyaan ternyata Nggih. Ada pengguna Zoom, ayah izin bertanya apakah Allah menerima tobat seorang hamba setiap kali berdosa kembali bertobat dan terulang lagi. Kemudian dari Bu Ranti, Ayah Heri izin bertanya, apakah apa yang harus kita lakukan agar senantiasa bisa melakukan amal soleh yang konsisten? Bagaimana menemukan makna dalam setiap amal soleh yang kita kerjakan? Oke, mungkin ini dulu ya untuk yang pengguna Zoom ini, pengguna Zoom. Apakah Allah menerima tobat seorang hamba setiap kali berdosa dan kembali lagi, lalu bertobat lagi dan terulang lagi? Apa Allah menerima tobat seorang tersebut? Monggo ya. Ya, orang yang sudah bertobat lalu mengulangi lagi apakah diterima tobatnya? Selama dalam dirinya ada niatan dengan keseriusan, sungguh-sungguhan untuk kembali bertobat, maka insya Allah Allah akan selalu menerima tobat hambanya. Tapi yang harus kita catat, kita garis bawahi adalah Allah adalah Al-Latif. Allah adalah salah satu zatnya apa namanya sifat lembut. Lembut itu dalam makna Al-Latif dalam artian isi hati kita itu Allah Maha tahu. Jadi kita benar-benar bertaubat atau tidak, apakah kita hanya bertobat dengan anggota badan kita atau lisan kita, atau sampai menghadirkan jiwa kita atau ruh kita, Allah Maha Tahu. Seperti itu. Nah, apakah pertobatan itu masih diperbolehkan ketika itu diulangi lagi? Ya, akan saya jawab pasti diperbolehkan. Kalau masih hidup, masih boleh memperbaiki keadaan, masih boleh mentobati dan mengulang pertobatan itu kembali. Tapi sebagai hambanya yang bertobat, harusnya kita
harus berjuang agar apa yang sudah kita taubati kita tidak mengulanginya kembali. Tetapi apakah boleh yang sudah terulangi lagi ditaubati lagi? Jawabannya adalah boleh. Gitu, nggih. Lalu tadi ada pertanyaan bagaimana agar bisa mengerti, memaknai sebuah amal soleh kita. Itu pertanyaan berikutnya. Ya, saya jawab mumpung ada beberapa menit yang masih tersisa. Ini jawab apa namanya? Jawaban dari pertanyaan terakhir ya. Maka untuk bisa memaknai adalah bagaimana kita mengupayakan dari amal soleh yang kita kerjakan, yang kita lakukan, didasari dengan keilmuan. Maka ilmu itu qabla amal. Ilmu itu sebelum amal. Bagaimana agar kita bisa memaknai setiap amal kita dengan baik, mendapatkan hikmah-hikmah di baliknya, maka sandarkan kepada ilmu. Gitu ya. Jadi kita harus berupaya nanti ada poin berikutnya salah satunya adalah bagaimana kita terus mengupgrade, menambah keilmuan kita. Tetapi ya pasti kita hanya akan bicara tentang kerangka besarnya. Kerangka besar dari tahapan-tahapan kita menjalani kehidupan mulai dari pertobatan. Karena memang belajar agama itu harus istiqomah, harus konsisten, harus berkelanjutan. Karena Rasulullah sendiri mengajarkan dinul Islam ini 23 tahun ya. Jadi kita tidak boleh belajar baru berapa waktu, baru berapa lama sudah bosan, sudah merasa cukup ilmu. Untuk urusan ilmu kita harus merasa kurang dan terus kurang agar giroh atau semangat untuk menuntut ilmu selalu hadir di dalam diri kita. Jadi catatannya adalah agar bisa memaknai amal soleh kita, mendapatkan hikmah dan istiqomah adalah mendasari amal soleh kita dengan keilmuan. Gitu ya. Ini hal yang harus kita lakukan bersama-sama. Yuk kita pelajari apa-apa yang menjadi amal soleh yang kita sedang dawamkan, sedang kita istiqomahkan untuk bisa menutup blok hitam kita atau dosa-dosa kita. Sehingga tadi dibagan blok hitam itu bisa ditutup oleh blok putih yang bernama amal soleh. Dan amal soleh itu didasari karena ilmu. Gitu ya. Maka sebelum beramal soleh, memang kita punya kewajiban untuk mempelajari ilmunya yang menjadi hujah amal soleh tersebut. Mungkin seperti itu jawaban dari saya Ustadz Safik, wallahu alam biswab. Semoga ada kebenaran, kebaikan yang datangnya dari Allah melalui lisan saya ini. Kalau ada kekhilafan dan kesalahannya, semoga Allah Ta'ala memaafkan lisan dan pribadi saya. Dan semoga Allah Ta'ala memaafkan, mengampuni kita semua insya Allah. Mudah-mudahan. Alhamdulillah, Masya Allah. Nggih. Luar biasa sekali ya, Masya Allah. Jazakumullah khairan kasiran Dikembalikan ya. kepada Ustadz Safik. Siap ya, baik. Alhamdulillah guys, sudah terjawab semua ya pertanyaan-pertanyaan dari ibu-ibu semuanya ataupun kepada seluruh jamaah yang tadi bertanya. Ada Bu Ranti, ada pengguna Zoom, ada juga Bu Selasih ya Masya Allah. Oke kepada seluruh jamaah tetap stay tune lagi ya. Insya Allah besok kita akan kembali lagi ya bertemu Insya Allah hari Senin ya. Hari Senin kita akan ketemu lagi Insya Allah dalam tema One ayat One Solution dengan judul yang berbeda. Apa itu judulnya? Ya besok ya. Ini admin ya atau admin. Moderator tidak memberikan clue-nya ya. Tapi memberikan jaminan insya Allah ini lebih powerful lagi ya seperti itu. Nah ini pastikan ya pastikan ini hari apa sekarang? Hari Jumat ya. Hari Jumat ini, Jumat, Sabtu, Ahad, poin 3 yang udah dibahas termasuk pagi hari ini, kita praktekin dulu ya. Kita praktekkan dulu. Jangan sampai kita keburu-buru pengen nambah tapi nggak mau praktek-praktek gitu ya, percuma. Gitu. Jadi silakan bisa dipraktekkan. Kita lakukan tobat, kita lakukan apa namanya pengakuan diri kalau kita itu memang salah gitu. Kita udah ngaku salah, habis itu kita minta maaf sama Allah Ta'ala. Dan poin yang ketiga di pagi hari ini adalah perbanyak amal soleh. Pas banget sekarang ini adalah bulan suci Ramadan, waktu-waktu untuk peningkatan amal gitu ya. Allah kali lipat gandakan berkali-kali lipat dari mulai 10 sampai 700 kali lipat bahkan lebih daripada itu gitu ya. Maka ini pas banget momennya untuk kita bisa memperbanyak amal soleh sesuai dengan tema kita di pagi hari ini. Masya Allah tabarakallah. Gitu loh nggih. Terima kasih banyak atas waktunya. Kami ucapkan jazakumullah khairan kasihan kepada Ayah atas materi yang luar biasa. Ini mau ada bocoran nggak ya? Materi besok ada bocoran nggak?
Rahasia ya, masih rahasia ya. Masih rahasia. Nah, tinggal Rangka apa berikutnya. Jadi, Pribon? Gimana ya? ya, insya Allah Rahasia. tahapan berikutnya pasti. Iya. Ya. Masih rahasia ya, berarti Jadi, masih rahasia. biar teman-teman, sahabat semuanya untuk mendapatkannya, berarti besok harus ikut di kajian berikutnya di hari Senin atau Selasa, Ustadz Syafiq. Hari Senin insya Allah ya. Hari Senin. Senin ya, Senin Ya, insya pagi. Allah Senin. Ya, Senin Insya pagi Allah insya kita Allah. akan berjumpa di Senin pagi. Itu Ya. insya Allah akan berkelanjutan apa yang harus kita lakukan setelah apa namanya bertobat sampai kepada level amal solih ini. Akan ada tahapan-tahapan berikutnya yang terus nyambung menjadi kerangka kita untuk menjalani kehidupan. Insya Allah dengan pesantren kehidupan ya bisa ya kita belajar hidup bareng-bareng. Karena ya bisa sendiri itu School of Life based on Quran, based on tahfizul Quran insya Allah. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua insya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kembalikan. warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Ingat ya, ini kita ada 8 sesi, baru 3 sesi, masih 5 sesi lagi. Masih 5 sesi lagi. Silakan ditunggu dan juga dipraktekkan setiap amal dan juga setiap materi yang sudah disampaikan. Oke, gitu dulu ya, sahabat ataupun jamaah semuanya. Kajian Zoom meeting kita pada kesempatan kali ini. Insya Allah Senin pagi kita ketemu lagi jam setengah 6. Insya Allah seperti itu. Itu dulu yang bisa kami bawakan, yang bisa moderator apa namanya temani seperti itu ya. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak ayah dan juga kepada seluruh jamaah yang sudah hadir. Insyaallah kita ketemu lagi next time. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ayah